sekalian, saya dilahirkan di satu keluarga yang sangat sederhana, di satu kampung yang kecil di Malaysia. Ayah saya adalah seorang yang membuka toko jual kopi, kopi tiam nama dia, ya. Dan beliau juga mempunyai tanah, ladang, kelapa sawit dan getah. Semenjak kecil, saya sudah mulai berpikir, khususnya SD 5, bagaimana saya mau jadi orang kaya dan sukses. Akhirnya, saya tidak mendapat jawaban, ya. Tapi saya mendapat sebuah ijazah. Saya orang yang kerja keras, karena saya tahu hanya kerja keras saja bisa mengubah nasib seseorang. Sewaktu orang santai-santai di universitas, liburan, minggu, ya, saya angkat senjata masuk ke hutan. Saya melatih diri, ikuti pelatihan militer. Hari ini kamu lihat badan saya begitu bagus, gara-gara pelatihan militer. Ya. 3 tahun, ya, tidur di hutan. Karena kan liburan, tidur di hutan, 1-2 minggu angkat senjata, dan selalu buat salah dan di pusat. Itu sebab ini besar, apa? Satu hari pusat ratusan kali, ya. Oke, paksa ya, ini jadilah six pack seperti hari ini. Ya, hari ini sudah mulai kembali jadi 1 pack saja. Akhirnya saya keluar dari universitas dengan 2 ijazah. 1, sarjana ekonomi S1, 1 second lieutenant angkatan darat. Kalau saya langsung ke angkatan Malaysia, saya akan naik ke kapten, ya, bisa memimpin satu kumpulan yang besar. Tapi itu bukan tujuan saya. Saya mau jadi seorang yang sukses di mata orang tua dan di mata guru. Saya keluar, awam sekalian, hidup tidak semulus apa yang kita pikirkan. Tahun 86, kemelesatan ekonomi terjadi di Malaysia. Saya menjadi pengangguran. Itu suatu kenyataan yang saya harus hadapi. Karena saya tak pernah terpikir saya akan menjadi pengangguran. Karena saya diingatkan sesudah ijazah dapat pekerjaan baik, sukses, betul? Kok bisa pengangguran? Kok ada pekerjaan? Wah, satu pukulan yang sangat berat kepada saya. Untuk hidup saya terpaksa, ya, tidak balik ke kampung, tapi dengan beberapa teman sewa rumah kos di Kuala Lumpur. Saya menjadi seorang salesman. Saya angkat tas, ketuk pintu. Saya baru tahu apa itu penolakan. Di sekolah tak ajar saya penolakan. Di sekolah tak ajar saya jual barang ada orang yang tak akan beli. Saya pernah dikejar anjing 2 kali. Kenapa? Karena mengganggu keamanan orang lain. Maka satu proses hidup yang saya tak pernah terpikirkan. Sarjana ekonomi S1 jadi salesman. Hidup itu kejam sekali. Karena saya nangis di waktu malam. Nangis. Kalau Anda tak pernah nangis di waktu malam, bermakna Anda tidak mengerti apa itu kehidupan yang sebenarnya. Betul? So, sering-sering nangis di waktu malam itu bagus. Oke? Selain yang baru mencuci mata, juga menghilangkan stres. Dan juga memberitahu diri Anda bahwa Anda sedang berproses. Akhirnya, saya tahu saya tak mungkin dapat pekerjaan bank manager, tak mungkin. Saya terpaksa ubah strategi saya. Karena kan saya suka menulis, maka saya melamar menjadi seorang wartawan. Akhirnya saya menjadi seorang wartawan. 2 tahun, gaji dia berapa? 650.000 rupiah. Mulai kehidupan saya dengan membawa Honda Bebek second. Tahu tak second? Bisa mogok di perjalanan. Hujan ribut, kita berhenti di bawah jambatan. Itu biasa. Melihat mobil lalu. Itu hal biasa. Kalau sekarang Anda bawa sepeda motor, dikena hujan, itu hal yang biasa. Bagaimana Pak? Satu hari Anda juga bisa seperti saya, bawa baby bank juga. Ya, oke. Di situlah saya mulai ketemu banyak orang yang sukses. Makan siang dengan mereka, interview dengan mereka, mulai membawa wawasan kepada saya. Mulai di situlah saya mulai meluangkan banyak waktu untuk belajar. Banyak dari toko-toko yang datang untuk seminar, baik daripada internasional maupun lokal. Di situlah saya dapat satu kesimpulan yang sangat penting yang mengubah hidup saya. Kenapa saya harus menjadi seorang pengusaha? Karena saya dapati bahwa 74%
94% orang yang kaya raya di dunia ini, mereka adalah datang dari pengusaha. Itulah membuka pikiran saya. Itulah membuat saya berani memimpi menjadi seorang pengusaha. Dahulu tak pernah mimpi. Dahulu hanya memikirkan kehidupan yang sangat sederhana seperti kebanyakan mahasiswa-mahasiswi setelah keluar dari universitas. Seperti pernah saya sewaktu di universitas, saya main-main ke kota Kuala Lumpur yang berdekatan 1 jam. Saya melihat ada banyak mobil lalu lalang di depan saya. Saya beritahu diri saya, banyak sekali, aku mau satu juga. Saya melihat banyak rumah bungalow yang indah di Kuala Lumpur. Saya beritahu diri saya juga mau satu begini. Saya bilang dia banyak wanita cantik-cantik berlalu-lalang di depan saya. Saya beritahu diri saya, aku juga mau satu seperti begini. Ya, saya melihat satu keluarga main-main dengan anak yang lucu-lucu, penuh dengan kebahagiaan. Dalam hati kecil saya, aku juga mau satu dua ini. Ya, saya melihat mereka pergi luar negeri naik pesawat. Waktu itu belum pernah naik pesawat. Saya beritahu diri saya, minimal 1 kali aku mau naik pesawat ke luar negeri. Tapi hari ini, setelah saya jadi pengusaha, Bapak Ibu sekalian, istri tetap satu. Yang lain telah lebih dari satu. Ya, 20 tahun ini perubahan hidup saya sangat berbeda. Apa yang saya inginkan satu demi satu telah menjadi kenyataan. Ya, tidak perlu cerita berapa penghasilan saya, tapi saya boleh katakan saya sangat menikmati hidup saya. Nah, kata lain hari ini, kalau saya tidak buat apa-apa, saya bisa hidup. Saya sudah ada passive income yang bisa menghidupkan saya sampai saya meninggalkan dunia ini. Salah satu yang membuat saya bangga adalah selama saya jadi pengusaha, saya berkesempatan keliling ke 5 benua. Lebih dari 30 negara saya sudah pergi. Yang lalu hanya baca di buku sejarah, di buku geografi, akhirnya berkesempatan bisa injak kaki juga ke Tanjung Pengharapan di Afrika Selatan. Melihat pertemuan 2 lautan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini satu pengalaman yang tak akan kita lupakan. Naik tinggi-tinggi ke Gunung Klitis di Switzerland. Dingin lagi, bersalju lagi, makan es krim lagi. Luar biasa. Betul? Ini semua apa? Ini semua karena saya telah berubah menjadi seorang pengusaha. Kalau tidak, saya tak mungkin mempunyai kehidupan seperti hari ini. Bapak sekalian, banyak orang tanya kepada saya, bagaimana kita terapkan Dhamma Buddhis dalam kehidupan kita atau bisnis? Ya, benar. Buddha pernah mengatakan, ada 4 hal yang dicita-citakan, diagung-agungkan, diingin-inginkan oleh kebanyakan orang dan sangat susah untuk didapat. Apakah 4 ini? Yang pertama, harapan dapat kekayaan dengan jalan yang Dhamma, ikuti ajaran Buddha. Kedua, cita-cita menjadi orang yang terpadan dalam masyarakat. Ketiga, harapan umur panjang selalu sehat. Keempat, setelah meninggal dunia terlahir lagi di alam surga. Buddha mengatakan susah didapat. Dia tidak mengatakan tak mungkin dapat. Betul? Susah itu tidak bermakna tak bisa. Ya, everything is possible. Kalau kita mau, kita bisa tak? Kita bisa. Hanya usaha sedikit. Kegigihan sahaja. So, bagaimana kita bisa menjadi seorang Buddhis tetapi tetap bisa jalankan usaha dengan sukses? Bagi saya yang paling utama sekali, kita harus mulai dari diri kita. Kita harus menjadi seorang yang benar. Kita harus menjadi seorang Buddhis yang benar. Lalu Tionghoa mengatakan, 先做人后做事. Anda harus benar dulu. Tidak peduli apakah Anda berusaha atau tidak. Tidak peduli apakah Anda jadi karyawan atau pengusaha atau PNS. Anda harus jadi orang yang benar. Setuju? Itu paling basic. Harus jadi orang yang betul dan benar. Yang lain baru bisa benar. Kalau orang tak benar, yang lain tak akan benar. So, sebagai Buddhis, Bapak sekalian, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya sangat simpel bagi saya ya. Pertama, mengandalkan sila sebagai dasar. Pancasila itu sebagai satu fondasi untuk kita sama-sama pegangi dan praktekkan. Kedua, mengandalkan samadhi sebagai proses di mana kita belajar meditasi, cuba menenangkan
pikiran kita, supaya kita mengalami proses batin yang luar biasa yang kita lalui. Dengan tujuan satu hari, kita akan mencapai pasna sebagai tujuan akhir kita. Yaitu kalau bisa kita akan dilahirkan di alam Nibbana, betul? So apa Bapak sekalian? Apa itu sila? Maka saya katakan, kita praktekkan sila sebagai fondasi. Saya ibaratkan ini sebagai sebuah pohon. Manusia itu sebagai sebuah pohon. Pengusaha juga sebagai sebuah pohon. Pohon itu dia akar, betul? Akar itulah karakter kita. Kita menggunakan Pancasila Buddhis untuk membentuk karakter kita. Karakter itu apa ya? Yaitu sesuatu kebiasaan, perbuatan yang kita lakukan akhirnya menjadi sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Telah bersama dengan kita, menjiwai bersama kita. Akhirnya terbentuk karakter. Karakter itu seperti akar. Apabila kita sudah berakar yang kokoh dan kuat, maka dia akan lebih apa? Dalam. Dia akan lebih ke tempat lebih jauh untuk menerima gizi dan air, sumber air yang ada. Maka pohon itu akan lebih kuat, lebih kokoh, lebih tahan lama. Setuju? Itulah fondasi kita. Betapa tingginya pohon itu tergantung kepada berapa fondasi pohon itu. Kalau pohon itu hanya bonsai sahaja, maka dia tak akan jadi pohon yang lebih tinggi. Setuju? Dia harus akar mendalam sekali. Maka seseorang itu kalau dia mau berhasil sebagai seorang manusia, baik karyawan atau pengusaha atau apapun dilakukan, dia harus mempunyai karakter yang benar. Setuju dengan saya? Karakter yang benar. So kita ingat kembali, sebenarnya apa itu sila? Semua orang tahu Pancasila Buddhis, menghindari perbuatan pembunuhan makhluk hidup, betul? Setuju? Jangan membunuh. Menghindari mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Jangan ambil orang punya. Kalau pacar itu orang sudah punya, jangan carilah. Jangan hidup lah. Banyak wanita yang lain, betul lah. Ya, kalau itu sudah orang punya, restukan dia, ya doakan dia lah. Anda akan apa yang lebih baik dan luar biasa lagi, betul? Ketiga, menghindari perbuatan asusila. Asusila bukan aku suka silakan. Ya? Asusila memang perbuatan yang tidak baik, ya, hubungan seks dan sebagainya. Keempat, menghindari ucapan yang tidak benar, bohonglah, membesar-besarkan dah, ya, dan menghindari konsumsi segala zat yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Sebenarnya kita tahu kelima-lima ini kita lakukan untuk apa? Untuk mencapai dua. Satu, supaya kita malu membuat kesalahan. Hili, dan membantu kita untuk lebih bertanggung jawab kepada setiap perbuatan yang kita lakukan. Atau namakan apa? Setuju? Ini adalah pelindung kepada kita. Tanpa dua ini, Bapak sekalian, kita akan selalu membuat sesuatu yang kita inginkan. Pancasila, Buddhis merupakan bahasa sekarang GPS. Memantau Anda membawa mobil ini menuju ke destinasi yang kita inginkan, yaitu menjadi orang yang lebih bijak. Oke, tanpa itu kita akan suka-suka hati saja. Kalau dengan ada GPS, kita akan menjadi orang yang lebih benar, orang yang lebih